Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zulianti Irsa dengan NIM 2105113530. Saya dari mahasiswa PGSDC 2021. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah yaitu paku-pakuan. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh jenis paku-pakuan yang berbeda. Sebelum saya menjelaskan tentang dua contoh jenis tanaman paku-pakuan yang telah saya ambil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan atau pakis adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Tumbuhan ini melepaskan spora untuk penyebar luasannya atau perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh dunia kecuali di daerah yang bersalju abadi dan lautan, dengan kecenderungan ditemukan di tempat-tempat yang tidak subur untuk daerah pertanian. Spesies diantaranya tumbuh di daerah Malaysia yang mencakup Indonesia. Total spesies yang diketahui adalah 1.200 dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih. Pengelompokan klasik tumbuhan paku Pteridophyta menurut Haeckel 1866 dalam pengetahuan terkini dari kelompok tumbuhan-tumbuhan yang memiliki pembuluh, satu kelompok yang mencakup paku kawat, kumpai, serta raneh ternyata memisah paling awal dari kelompok lainnya. Kelompok tersebut sekarang dimasukkan dalam divisio Lycopodiophyta. Nah, ini menyebabkan Pteridophyta sekarang memiliki dua pengertian, arti luas dan arti sempit. Arti luas sebagaimana arti klasik mencakup Lycopodiophyta, dan arti sempit arti klasik minus Lycopodiophyta. Kelompok tumbuhan paku arti sempit bersifat holofiletik atau monofiletik dan sekarang disebut Pteridophyta atau untuk menghindari kebingungan disebut Polypodiophyta atau Monilophyta. Fosil paku tertua berasal dari Caladefon sekitar 360 juta tahun yang lalu. Tetapi suku-suku dan jenis-jenis modern baru muncul sekitar 145 juta tahun yang lalu. Di awal kala kapur, di saat tumbuhan berbunga, sudah mendominasi vegetasi bumi. Pemanfaatan tumbuhan paku oleh manusia terbatas. Kebanyakan menjadi tanaman hias, sebagian kecil dimakan sebagai tumbuhan obat atau bahan baku untuk alat bantu kegiatan sehari-hari. Baiklah, langsung saja saya masuk ke dalam contoh tumbuhan paku-pakuan, dua jenis tumbuhan paku-pakuan yang telah saya ambil sebagai contoh. Nah, yang pertama ini ada paku Neprolepis, nama latinnya Neprolepis, atau yang sering dikenal sebagai paku pedang. Paku pedang ini termasuk ke dalam kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Polypodiales, famili Lomaryopsidaceae, genus Neprolepis. Neprolepis adalah marga kelompok tumbuhan paku dengan anggota sekitar 40 jenis yang mudah dikenal
karena entalnya memanjang seperti ini. Beberapa anggotanya adalah tanaman hias populer, beberapa lainnya dapat menjadi gulma yang mengganggu produksi dan sanitasi perkebunan. Jenis-jenis yang cukup dikenal adalah N. biserata, N. hirsutula, N. cordifolia, dan N. exaltata. Dalam bahasa Indonesia, paku ini dikenal sebagai paku pedang. Namun dalam berbagai bahasa daerah lainnya, paku ini dikenal sejumlah nama yang kadang-kadang juga dipakai pada jenis paku lain. Bahasa Sunda, paku harupat, paku sepat. Bahasa Jawa, pakis kinca, pakis andam. Bahasa Lingganya, paku uban. Bahasa Melayunya adalah paku larat. Contoh yang kedua adalah paku suplir. Seperti ini. Dengan nama ilmiah, Adiantum capillus neris. Paku suplir ini termasuk dalam kerajaan Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, ordo Pteridales, famili Pteridaceae, genus Adiantum. Suplir adalah tumbuhan paku populer, biasanya sebagai penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum, yang tergolong dalam anak suku Phytarioidae, suku Pteridaceae. Nama suplir merupakan adaptasi dari chevelure, yang berasal dari bahasa Prancis, yang berarti seluruh rambut di kepala. Nama yang diperkenalkan orang Belanda sewaktu masa penjajahan. Suplir memiliki penampilan ental yang khas, yang membuatnya mudah dibedakan dari jenis-jenis paku lainnya seperti ini. Semua jenis tumbuhannya sebagai terna dengan rimpang rizoma, menjalar lambat di media tumbuh. Rimpang tumbuh di sela-sela batuan yang berhumus. Tumbuhan ini jarang dijumpai dan tumbuh di tanah datar, karena biasanya menyukai tumbuh di sela-sela tebing, tembok, atau batang pohon. Akarnya juga serabut dan tumbuh dari rimpang. Akar ini mencari hara dari humus dan terkadang cukup dalam menembus tebing atau tembok. Sebagaimana paku-pakuan lainnya, ental tumbuh dari rimpang dalam berbentuk gulungan ke dalam seperti tangkai biola yang disebut circinate vernation dan perlahan-lahan membuka. Tangkai ental cenderung berwarna hitam, mengeras ketika dewasa dan mengkilap. Warna hitam dan mengkilap seperti inilah yang membuat mendasari nama chevelure, yang berarti rambut dalam bahasa Prancis. Helai daunnya itu berbentuk khas, berbeda dari paku-paku lainnya, karena tidak berbentuk memanjang simetris, tetapi cenderung tidak simetris dengan variasi membulat, gitu. Segitiga deltoid atau segi empat daunnya, nih, tidak memanjang, tetapi cenderung membulat atau seperti segitiga deltoid atau segi empat. Daunnya ini tidak dapat dibasahi air karena di permukaannya tertutupi rambut-rambut halus. Dari sinilah nama ilmiah Adiantum dibentuk karena berarti tidak terbasahi dalam bahasa Yunani. Spora berada di dalam sporangium. Kumpulan Sporangia Thesaurus berada di sisi bawah pada bagian tepi daun fertil, agak terlindung oleh lipatan tepi helai daun. Tangkai entalnya khas karena berwarna hitam dan mengkilap, kadang-kadang bersisik halus ketika dewasa. Tanaman ini memperbanyak diri secara generatif dengan spora yang terletak pada bagian tepi sisi bawah daun yang sudah dewasa. Selain itu, perbanyakan vegetatif mungkin dilakukan ketika rimpangnya sudah cukup besar sehingga bisa dipecah menjadi 2 atau 3 bagian stek rimpang. Nah, seperti ini ya tangkainya warna hitam. Beda dengan paku satunya lagi yang sudah saya ambil contohnya nih.
sama seperti tangkai pada tumbuhan lainnya. Warnanya warna coklat. Tapi ini beda sendiri, seperti rambut berwarna hitam, makanya tuh sering dijadikan sebagai tanaman hias. Dan juga di ujung-ujungnya seperti ini yang sangat unik. Gitu. Nah, baiklah, saya akan kembali menjelaskan ulang tentang pengertian dari tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Nah, tumbuhan paku-pakuan atau pakis adalah kelompok tumbuhan berpembuluh sejati, namun mereka tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Pemanfaatan tumbuhan paku oleh manusia terbatas. Kebanyakan menjadi tanaman hias, sebagian kecil dimakan, sebagian tumbuhan dijadikan tumbuhan obat, atau bahkan bahan baku untuk alat bantu kegiatan sehari-hari. Secara tradisional, sebagaimana diajarkan di sekolah menengah, tumbuhan paku Pteridophyta mencangkup semua tumbuhan berpembuluh Tracheophyta, berspora atau Comophyta. Berspora selain lumut hati, Hepatophyta, lumut tanduk, Anthocherophyta, dan tumbuhan lumut sejati, Musci. Pteridophyta ditempatkan pada takson Divisio dengan 5 kelas. Silotimae, misalnya paku telanjang Silotum. Lycopodinae, misalnya rane, kumpai, dan paku kawat. Equistanae, rumput betung atau paku ekor kuda. Filicianae atau Filces, paku sejati mencangkup Eusporangiatae atau ordo genus Adiantum. Kan tadi paku pedang ini mempunyai nama ilmiah Neprolepis. Nah, nih pedang mempunyai nama ilmiah Neprolepis. Kemudian kalau paku suplir itu namanya Adiantum, termasuk ke dalam golongan Adiantum. Paku suplir termasuk ke dalam golongan Adiantum. Ciri-ciri paku-pakuan ini, bentuk luar morfologi tumbuhan paku bermacam-macam sesuai dengan hasil evolusi adaptasinya. Secara umum, pakis dikenal karena daunnya tumbuh dari tunas secara gulungan membuka atau circinate dalam bahasa Inggris. Namun demikian, ciri ini sebenarnya hanya berlaku untuk paku Leptosporangiatae dan anggota Maratiales. Penampilan luar paku ada yang berupa paku pohon biasanya tidak bercabang, semak, epifit tumbuhan merambat, mengapung di air, hidrofit, tetapi biasanya berupa terna dengan rimpang yang menjalar di tanah atau humus. Organ fotosintetik dan reproduktif paku disebut ental dengan ukuran yang bervariasi dari beberapa milimeter sampai 6 meter. Ental paku sejati yang masih muda selalu menggulung seperti ganggang biola dan menjadi satu ciri khas. Sebagian besar anggota paku-pakuan tumbuh daerah tropika basah. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada kondisi tumbuh marginal, seperti lantai hutan yang lembab, tebing perbukitan, menempel atau merayap pada batang pohon atau bebatuan, di dalam air kolam atau danau, daerah sekitar kawah vulkanik, serta sela-sela bangunan yang tidak terawat. Ketersediaan air yang mencakupi pada rentang waktu tertentu bila diperlukan karena salah satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan air, yaitu sebagai media bergeraknya sel sperma menuju sel telur. Karena itulah tumbuhan ini juga lebih banyak dijumpai di kawasan pegunungan yang basah dan teduh. Pteridophyta atau tumbuhan paku ditempatkan pada takson Divisio dengan 5 kelas. Pertama, ada Silotinae, misalnya paku telanjang dengan nama ilmiah Silotum.
Kedua, ada Lycopodidae, misalnya rane, kumpai, dan paku kawat. Ketiga, ada Isoetinae. Keempat, ada Equisetinae, contohnya rumput betung atau paku ekor kuda. Kelima, ada Felicinae atau Filces, yang mana dalamnya mencakup paku sejati, yang mencakup Eosporingatae dengan ordo Ophioglossales dan Maratiales, dan Leptosporingatae. Berjalan waktu akhirnya terjadilah sebuah perubahan yang mana penggolongan terhadap tumbuhan paku berubah menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Psilotopsida, mencakup bangsa Psilotales dan Ophioglossales dengan sekitar 92 spesies. Yang kedua ada Equisetopsida, atau contohnya itu ada paku ekor kuda dan termasuk kerabatnya yang sudah punah dengan sekitar 15 spesies yang masih bertahan di bumi dan cukup langka juga ditemukan. Yang ketiga ada Maratiopsida dengan sekitar 150 spesies. Yang keempat ada Polypodiopsida yang mencakup seluruh paku Leptosporangiatae dengan lebih dari 9.000 spesies. Nah, kemudian ada pemanfaatan tumbuhan paku. Nah, karena kecenderungan untuk tumbuh di tempat marginal, tumbuhan paku bukanlah kelompok tumbuhan yang memiliki peran budaya yang menonjol. Banyak anggotanya menjadi tanaman hias, baik taman, pekarangan, atau ditaruh di pot sebagai tanaman hias. Contoh-contohnya adalah paku pedang, Nephrolepis yang ini. Kemudian ada baku epifit, misalnya paku tanduk rusa, kadaka, davalia, denaria, seringkali tumbuh secara spontan lalu dipelihara. Kemudian ada suplir. Nah, atau dengan nama latin, nama ilmiah Adiantum, berbagai paku pohon dan beberapa paku air untuk penghias akuarium. Ental muda beberapa jenis paku dapat menjadi sayur, seperti paku sayur, Diplasium esculentum, kadaka yang terdapat di Taiwan, dan Cyathea yang oleh orang Maori di Selandia Baru. Berbagai jenis azolla bersimbiosis dengan bakteri pengikat nitrogen bebas dari udara. Akibatnya biomasa azolla, azo yang berarti berikatan dengan nitrogen, mengandung nitrogen yang tinggi dan dimanfaatkan dalam pertanian sebagai pupuk hijau. Ada jenis paku yang bersifat sebagai penimbun logam berat dan potensial dalam fitoremediasi, seperti Teris vittata dan azolla. Spora yang diekstrak dari Strobilus lycopodium dimanfaatkan sebagai lycopodium powder yang biasa digunakan untuk efek ledakan karena akan menyala sangat kuat namun dengan suhu rendah sehingga cukup aman untuk hiburan. Nah, dari kedua contoh tumbuhan paku yang telah saya jelaskan tadi jelas sekali memiliki perbedaan dari keduanya. Yang pertama itu tadi ada paku pedang. Paku pedang ini memiliki sifat daun yang memanjang seperti ini, seperti pedang, makanya dia disebut seperti paku pedang. Dan juga tangkainya berwarna coklat. Nah, kedua ada paku suplir. Nah, paku suplir ini memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama itu dari tangkainya berwarna hitam yang menyerupai rambut manusia. Dan kemudian ini daunnya nih ada serat-serat halus yang membuat paku suplir ini itu tahan air, kedap air. Jadi dia tidak, walaupun terkena air dia tidak akan basah karena daunnya ini ada rambut-rambut halusnya dan di ujung-ujungnya mempunyai ciri khas seperti ini, ujung-ujung daunnya. Nah, ini yang membuat paku suplir berbeda dengan paku pedang dan juga paku-paku lainnya. Nah, sangat banyak sekali kan teman-teman manfaat dari tumbuhan-tumbuhan paku ini, yang mana teman-teman bisa ada paku-pakuan yang bisa dibuat untuk makanan, ada juga untuk hiasan seperti ini. Ini cantik banget untuk hiasan di rumah. Kemudian bisa juga untuk obat-obatan jikalau misalnya keluarga kita atau kerabat ada yang sakit, kemudian bisa di searching
apa saja obatnya. Jika ada paku yang bisa menjadi bahan untuk obatnya, teman-teman bisa memanfaatkannya.